Alasan kenapa saya memilih yang chip ori daripada yang chip KW adalah, teman-teman, yang chip KW memang kencang. Hanya kalau kita dengar menggunakan kuping kita itu terdengar gimana ya, nyentak begitu teman-teman. Tidak seperti yang ini, lebih kegler dan kedengaran gemuk untuk bassnya. Sesuai dengan judul teman-teman, kita akan membahas berapa sih modal dan berapa sih keuntungan dalam tiap merangkai satu rakitan power ampli mini dari modul TPA 3116D2 ini teman-teman. Bonus juga skematik cara merangkainya ya teman-teman. Pertama, kita menggunakan TPA 3116D2 yang chip original ya teman-teman. Untuk ciri umumnya yaitu untuk soket ini memiliki kaki plastik seperti ini. Jadi IC NE5532 bisa kita lepas tanpa perlu melepas solderan. Jika yang IC KW biasanya IC-nya langsung ditempelkan ke papan PCB. Itu ciri umumnya ya teman-teman. Ciri yang selanjutnya yaitu jika teman-teman melepas settingnya, yang KW itu tidak sampai 32 kaki ya teman-teman, hanya beberapa sedikit. Ya, selanjutnya power supply 24 volt dan juga kipas teman-teman. Sudah dilengkapi dengan MP3 Bluetooth agar supaya bila kita ingin menjualnya, pembeli tinggal tahu mencari speaker dan langsung dipasang teman-teman. Untuk boxnya ini dia dengan ukuran yang pas-pasan ya teman-teman. Perkabelan jangan lupa menggunakan kabel yang bagus karena juga menentukan dari kualitas keluaran arus dari power amplifier. Jangan menggunakan kabel yang terlalu kecil, apalagi bukan menggunakan yang kabel bertembaga bagus ya teman-teman. Selanjutnya untuk kabel dari MP3 Bluetooth, ini sedikit pengalaman teman-teman. Bila teman-teman mendapati power amplifier teman-teman menggunakan kabel bawaan MP3 Bluetooth lalu terdengar ada bunyi desis ketika dihidupkan mengikuti volume, seringkali karena hanya masalah sepele karena menggunakan kabel bawaan dari MP3 Bluetooth ini. Jadi akan lebih bagus jika kita menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman, kabel isi 3 ya teman-teman. Ini khusus untuk kontrol, sangat bagus untuk penggunaan jika kita ingin membuat kabel jack rakitan. Ini sangat bagus karena tidak rawan noise teman-teman, sehingga rakitan kita akan lebih bagus. Kemudian masalah selanjutnya kadang dengung. Jadi di sini saya sudah jumper. Ini untuk potensio yang seperti ini sedikit susah untuk disolder ya teman-teman. Jadi caranya lebih bagus kita langsung jepit menggunakan bautnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk kabel groundingnya langsung dijumper seperti itu, lalu kita masuk ke jalur min dari input TPA 3116D2 ini teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk power supply dari kipas lebih bagus dipisah ya teman-teman. Power supply untuk kipas 12 volt bisa kita samakan dengan power supply untuk MP3 Bluetooth ini, tapi jangan disatukan dengan power supply dari
power ampli teman-teman, karena bisa masuk suara kipas ke out dari power ampli ini. Jadi ada baiknya dipisah ya teman-teman. Dan berikut adalah gambar skema dari rangkaian peralatan yang telah kita spill tadi. Mohon maaf untuk gambar kurang bagus teman-teman, harap dimaklumi. Bisa teman-teman screenshot sebagai referensi juga ya. Sudah seperti ini ya teman-teman. Untuk tengahnya sini tempat kipas teman-teman ya. Itu sengaja digali karena tinggi kipas itu 6 cm, sedangkan tinggi bagian dalam dari box power ini hanya 5,5 cm. Itu akan kita jumper di sini. Dan total dari kit power, komponen dan juga aksesoris perkabelannya ini berkisaran 230 ribuan. Harga ini belum termasuk ongkos kirim, pembuatan box dan juga jasa penyelderan teman-teman ya. Jadi wajar jika saya mengambil keuntungan di kisaran 100 sampai 150 ribu rupiah, karena untuk teknisi harus ada uang risiko gagal komponen dan juga garansi komponen terhadap pembeli yang akan membeli rakitan ini ya teman-teman. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba.